Baik, dalam pertemuan ini kita akan bicara tentang spiritualitas Santo Paulus bagian kedua. Kita lihat, sebelum pertemuan pribadinya dengan Tuhan Yesus yang telah dimuliakan dan telah bangkit, Paulus telah terlebih dahulu mendengar pengajaran-pengajaran dasar dari kepercayaan Kristen bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah benar-benar Mesias. Namun ketika itu hatinya tidak tergerak sama sekali, karena baginya pengakuan seperti itu merupakan sebuah penghujatan kepada Allah. Karena itu ketika dikatakan bahwa Injilnya tidak diterima dari dan melalui manusia, melainkan melalui pernyataan Yesus Kristus, Paulus hendak menunjukkan isi dasar Injilnya, bahwa Yesus adalah anak Allah yang dinyatakan kepadanya melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Demikian pula ketika ia berkata bahwa ia tidak sesaat pun meminta pertimbangan kepada manusia. Secara teknis berarti tidak berkonsultasi dengan seorang yang dipandang memiliki wewenang dan kepentingan. Paulus menekankan kenyataan bahwa keputusan menerima Yesus dan menyerahkan seluruh hidup menjadi rasul bukan hasil konsultasi dengan sesama manusia, tapi semata-mata karena pertemuan pribadi langsung dengan Tuhan, dan tidak memberi dia ruang dan tempat untuk memilih selain menerima dan menuruti Yesus. Rasul Paulus membahasakan kuasa yang tidak dapat ia tolak ini dengan mengatakan, "Aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus." Pengakuan ditangkap oleh Yesus dikuatkan oleh kesaksian bahwa segera setelah pertemuan dengan Tuhan yang telah bangkit, ia tidak pergi ke Yerusalem untuk berkonsultasi dengan mereka yang lebih dahulu telah menjadi rasul Yesus, tapi dia pergi ke Arabia. Paling tidak ada 3 dugaan kenapa dia ke Arabia. Pertama, Paulus ke Arabia untuk memulai pekerjaan memberitakan Injil di Arab. Yang kedua, Paulus ke Arab untuk kontemplasi, untuk melakukan reevaluasi atas kepercayaan lama. Yang ketiga, Paulus pergi ke Arabia untuk menyucikan diri dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong hari akhir. Bahwa setelah bertemu dengan Tuhan, Paulus benar-benar membutuhkan waktu untuk bergumul, menata kembali pikiran, sehingga keping-keping iman dapat disusun kembali kepada iman yang baru. Hal ini selaras dengan teori disonansi kognitif yang dipaparkan sebelumnya. Karena itu masuk akal bila dikatakan Paulus memang ke Arabia bertemu dengan masyarakat sebelum bertemu dengan masyarakat Kristen di kota Damsyik. Dia ke Damsyik, dibutakan oleh Tuhan Yesus, terbuka matanya, bertobat, lalu ke Arabia, lalu dari Arabia lalu ke Damsyik lagi. Kepergian ke Arabia dilakukan untuk mengatasi disonansi kognitif. Ada pergumulan pikiran, ada pergulatan batin, itu disonansi. Dengan ini nampak bahwa ia lebih memilih pergi mencari bimbingan Tuhan sendiri di Arabia dalam memaknai panggilannya sebagai rasul di luar 12 rasul yang ada. Setelah pulang dari Arabia, Paulus kembali ke Damsyik di mana ia sebelumnya telah bertobat. Kembali ke Damsyik dimengerti sebagai konsekuensi dari pertobatan, karena bagaimanapun sebagai petobat baru ia butuh integrasi sosial dengan sesamanya orang-orang beriman. Kalau tidak, ia akan menjadi Paulus dalam keterasingan religius. Paulus dibaptis di Damsyik dan menjadi anggota gereja di Damsyik. Ia pun tinggal beberapa lama di Damsyik, bahkan terlibat kegiatan memberitakan Injil di Damsyik. Bahwa akhirnya bergabung dengan orang-orang Damsyik itu karena ia menemukan persamaan sikap, terutama terhadap hukum Taurat. Yang semula ia tantang, ya. Sebelumnya dia sangat taat pada hukum Taurat, kini sesudah dia jadi Kristen, dia boleh tidak taat pada Taurat, boleh juga tidak sunat.
menunjukkan bahwa sebelum berbalik menjadi Rasul Yesus, Paulus memang benar-benar percaya pada keselamatan melalui Taurat. Tapi perjumpaan dengan Yesus memberi orientasi kehidupan baru, yaitu kehidupan yang terpusat pada karya Yesus sendiri, bukan pada Taurat, bukan pula pada sunat. Bagi Rasul Paulus, kehidupan baru yang demikian itu juga berarti berakhirnya fungsi Taurat sebagai sarana keselamatan. Berarti perjumpaan dengan Yesus yang bangkit mengakibatkan Paulus mematahkan keyakinan lama. Dari perubahan ini mengalir pula keyakinan baru bahwa setiap orang yang percaya pada karya penyelamatan Allah dalam Yesus, ia dibebaskan dari keharusan memenuhi tuntutan hukum Taurat. Konsekuensi dari perubahan hidupnya menjadi Rasul Tuhan ini mengakibatkan munculnya semboyan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bahkan untuk itu semua ia bisa bersuka cita ketika memberitakan Injil tanpa upah. Integritasnya selaku Rasul Yesus sedemikian tinggi karena dalam dirinya berakar sebuah keyakinan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati bagiku adalah keuntungan. Hidup diidentifikasikan dengan Kristus. Dalam bahasa Yunani kata hidup itu ada zen ya, dalam tense present, menunjukkan kepada hidup sebagai suatu aktivitas. Hidup itu tidak statis. Hidup itu terjadi pada saat yang sedang berlangsung saat ini, aktif, sebagaimana nampak dalam aktivitas kehidupan berpikir, berkata-kata, dan bertingkah laku. Hidup mencakup seluruh totalitas diri Paulus selama hidup di dunia ini. Karenanya bagi Paulus, ketika ia berpikir, ketika ia berkata-kata, ketika ia bertindak atau beraktivitas dalam hidup di dunia ini, itu semua adalah Kristus. Adalah Kristus mengandung makna menyerupai Kristus, meneladani Kristus. Agar Kristus itu terpancar, Kristus itu nyata, Kristus itu direfleksikan dalam segala aktivitas, baik dalam pikir, kata, maupun perbuatan. Adalah Kristus mengandung demi Kristus, dipertanggungjawabkan pada Kristus. Seluruh totalitas hidup Paulus dijalani demi dan dipertanggungjawabkan kepada Yesus. Disinilah muncul semboyan. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dalam ayat ini Paulus mengemukakan adanya dua pilihan antara hidup di dunia ini atau berada bersama Yesus selamanya. Pilihan individunya, ia ingin bersama dengan Yesus, dan itu menurutnya lebih baik. Tapi Paulus ternyata tidak memilih pilihan individual untuk kepentingan dan kesenangannya sendiri. Ia memilih hidup di dalam dunia ini, dan alasannya adalah karena kamu, karena umat, karena jemaat. Karena kamu di sini menunjuk kepada jemaat Filipi. Ketika itu, jemaat yang masih berjuang dalam kehidupan di dunia ini, masih membutuhkan pelayanan demi kemajuan dan sukacita mereka, sehingga Paulus berkata, kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah. Sikap ini keluar bukan karena keinginan Paulus sendiri, tapi juga karena spiritualitas yang dimiliki, yaitu memancarkan Kristus dalam dirinya. Ini menjadi nyata dalam ayat berikut di mana Rasul Paulus menyebut bahwa dia tidak bersikap ingat diri seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri, yang meninggalkan kemuliaan surga demi menebus manusia. Tujuan akhir dari spiritualitas yang demikian itu tidak lain karena dalam dan melalui seluruh hidupnya Paulus hendak menyukakan hati Tuhan, membuat Tuhan senang, menyenangkan Tuhan. Dengan tetap memilih berada di dunia ini demi panggilan pelayanan, Paulus melihat bahwa dunia ini merupakan arena baginya menyatakan siapa Yesus itu dan bagaimana menjadikan hidupnya sarana mengalirnya berkat keselamatan kepada sesama. Dari semua yang terurai berkaitan dengan transformasi hidup Paulus, menjadi nyata bahwa spiritualitas Paulus berakar pada keyakinan iman bahwa Yesus adalah anak Allah.
Keyakinan iman ini pula yang telah mewarnai seluruh hidup sehari-harinya, sekaligus menjadi dasar pertanggungjawaban atas segala hal yang ia lakukan sebagai rasul. Yesus adalah anak Allah. Itu dasarnya. Yesus adalah anak Allah dan ia ingin memancarkan hidup Yesus dalam hidupnya sendiri. Terpancarlah wajah Yesus dalam wajah Paulus.